Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitrianingsi dengan NPM C1C019091 yang akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan 1 pada bab 6 berupa transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap, yaitu yang masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau dalam bentuk transaksi hilir. Maka pembagian transaksi di bab ini itu ada transaksi hulu, ada transaksi hilir, dan aset tetap. Aset tetap yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan ada aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Untuk pengelompokannya terkait dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, contohnya tanah. Lalu ada transaksi penjualan aset tetap ketika dua entitas sudah bergabung menjadi suatu entitas yang satu kesatuan entitas usaha, maka antara entitas itu akan terjadi transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Contohnya transaksi penjualan aset tetap. Sedangkan aset tetap sudah diatur dalam PSAK 16, yaitu aset tetap ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Contohnya menghasilkan barang sistem produksi. Lalu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Untuk dampak terhadap pencatatan entitas induk untuk transaksi hulu itu bagi entitas induk ketika menjual aset tetap pada entitas anak itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap ini bisa disebabkan yang pertama aset tetap dijual, lalu aset tetap dihentikan penggunaannya, dan ada aset tetap dihentikan karena ditukar. Artinya, aset tetap diserahkan kepada pihak lain sehingga di pencatatan entitas induk tersebut harus dihapuskan. Lalu ada bagi entitas anak ketika membeli aset tetap dari entitas induk disebut entitas memperoleh aset tetap. Lalu ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Maka dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh entitas induk kepada entitas anak atau sebaliknya, maka di sisi pencatatan entitas yang memiliki aset tetap akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Lalu untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu berbeda dengan penjualan persediaan. Kalau aset tetap, keuntungan atau kerugian akan dihitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Sedangkan untuk menghitung keuntungan kerugian persediaan yaitu dengan cara mengurangkan harga perolehan atau harga jual dikurangi dengan harga perolehan pada saat memperoleh barang dagangan tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku, cara mencarinya yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan akumulasi penyusutan itu akumulasi semua beban-beban penyusutan yang sudah diperhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan.
Jika harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga buku tanggal penjualan, maka akan diakui keuntungan dari penjualan aset tetap. Sebaliknya, jika nilai buku dari aset tetap pada saat menjual dibandingkan dengan harga jual, maka akan diakui sebagai kerugian. Lalu, entitas induk akan mencatat jurnal untuk transaksi terkait keuntungan atau kerugian pada saat penjualan, dan pada saat proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian dari aset tetap dikatakan sudah terrealisasi, yaitu ketika aset tetap disusutkan, lalu aset tetap tidak disusutkan. Aset tetap yang disusutkan contohnya tanah. Misalnya, ketika entitas anak telah menjual aset tetap berupa tanah kepada entitas non-afiliasi, maka keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi selama aset tetap berupa tanah masih berada di entitas anak sebagai pembeli. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap berupa tanah itu belum terrealisasi dan akan ada pencatatan untuk penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Berikut ada dampak transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya, dampak transaksi penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Maka ada 3 peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang pertama, aset tetap berupa tanah oleh entitas induk yang dibeli dari entitas non-afiliasi, maka tanah itu diperoleh. Untuk peristiwa kedua, aset tetap berupa tanah milik entitas induk dijual kepada entitas anak. Maka bagi entitas anak ketika membeli dari entitas induk, tanah itu diperoleh. Untuk peristiwa ketiga, entitas anak menjual tanah kepada entitas non-afiliasi. Maka ada 3 skenario yang mungkin terjadi, yaitu untuk skenario yang pertama, seluruh peristiwa itu terjadi pada periode yang sama. Contohnya tahun 2015. Maka skenario ini keuntungan atau kerugian skenario 1 ini sudah terrealisasi, tidak perlu membuat jurnal eliminasi. Untuk skenario 2, peristiwa 1 dan peristiwa 2 terjadi dalam periode yang sama, sedangkan peristiwa 3 terjadi di tahun berikutnya. Atau entitas anak belum menjual tanah tersebut ke pihak entitas non-afiliasi, maka keuntungan atau kerugian atas penjualan tanah tersebut akan ditangguhkan karena entitas anak belum berhasil menjual ke entitas non-afiliasi. Maka harus dibuat jurnal eliminasi, yaitu berupa keuntungan atau kerugian penjualan yang sudah dicatat pembukuannya oleh entitas induk, yaitu pada saat entitas induk menjual kepada entitas anak. Untuk skenario yang 3, peristiwa 1 dan peristiwa 2 terjadi di tahun sebelumnya, dan peristiwa 3 terjadi di tahun berikutnya. Dan yang menjadi fokus utama untuk pencatatan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu ada di peristiwa 3. Maka telah dikatakan terjadi keuntungan atau kerugian yang terrealisasi, sehingga entitas induk akan mencatat jurnal
keuntungan atau kerugian atas penjualan tanah tersebut dan harus ditambah sebagai komponen laba rugi konsolidasi pada periode berjalan, dan entitas induk membuat jurnal eliminasinya. Untuk aset tetap yang disusutkan, contohnya peralatan, mesin, bangunan. Maka ketika menjual peralatan ke entitas anak, misalnya di tanggal 1 Januari 2019, kemudian selama tahun 2019, entitas induk sudah memanfaatkan aset tetap peralatan itu selama 1 tahun. Jadi, pada saat tanggal 31 Desember 2019, entitas induk sudah mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan tersebut. Sehingga keuntungan atau kerugian dari aset yang disusutkan dikatakan terrealisasi ketika sejalan dengan pemanfaatan aset tetap, bukan pada saat dijual. Yang artinya, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Lalu ada transaksi hilir, penjualan aset tetap tidak disusutkan. Artinya yang menjual adalah entitas anak kepada entitas induk, sehingga akan ada pencatatan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Misalnya tanah, maka akan dicatat oleh entitas anak, dan di pencatatan entitas induk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, dan hanya mengakui berapa besar porsi atau persentase kepemilikan. Baik, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.